Jangan sampai ada kebocorannya itu belum ditutup, namanya kalau ada kebocoran. Heyo, ada apa hari ini? Di era digital seperti saat ini, kita mengenal karakter seseorang melalui historinya di mesin pencarian ataupun juga di sosial medianya. Nah, apa jadinya jika informasi tersebut yang cukup privasi menjadi bocor di kalangan umum bahkan diperjualbelikan? 31 Agustus 2022 sebanyak 1,3 miliar data pendaftaran kartu SIM telepon bocor di Indonesia. Dan data-data tersebut diperjualbelikan di satu forum yang bernama Bridge Forum. Dan akun yang menjualnya bernama Bjorka dengan harga 50.000 US dollar Amerika. Diduga terdapat 26 juta lebih recording yang terdiri dari browsing history dan data pribadi pelanggan yang di dalamnya terdapat jenis kelamin, nama, dan nick yang berjumlah 16,79 GB. Rekaman data yang ditunjukkan merupakan akumulasi data yang dikumpulkan sejak Agustus 2018 hingga November 2019 dan dibobol pada Agustus 2022. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Kominfo menangani hal ini dan kenapa bisa terjadi kebocoran data seperti ini? Melihat dari datanya, kebocoran data ini terkesan sangat bombastis. Padahal pada faktanya jumlah penduduk Indonesia kurang dari 300 juta saja. Dan sebenarnya dari 300 juta hanya ada beberapa orang yang memiliki lebih dari satu kartu SIM. Nah, dugaan kebocoran data ini diungkap oleh Bjorka pada 6 September 2022 di Bridge Forum atau Bridge.to, di mana Bjorka mengklaim data itu dari KPU yang didapat sebanyak 105 juta lebih penduduk, meliputi data NIK, KK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan usia. Lalu pertanyaannya juga, kenapa data di Indonesia ini rentan bocor? Apa sebenarnya tools atau platform yang biasa dipakai? Security is a process, is not a product. Jadi kamu kalau hari ini aman, besok kamu belum tentu aman. Ya. Software itu buatan manusia, dan buatan manusia tidak ada yang sempurna. Jadi setiap saat selalu ditemukan celah keamanan, selalu ditemukan kelemahan. Nah, untuk menutupi kelemahan ini, maka dikeluarkan namanya patching. Makanya kita kalau Windows, kalau Android kan diminta automatic update kan. Nah, itu semua melakukan patching untuk menutup celah keamanan. Nah, kalau misalnya kita tidak melakukan penutupan celah keamanan itu, maka dieksploitasi, maka datanya bocor. Jadi misalnya waktu dapat ISO udah dilihat nih, sampai tanggal 8 September 2022 udah dapat ISO 27001 gitu. Lalu merasa bahwa sudah aman. Nanti tanggal 30 September kamu tidak menjalankan ininya, tidak melakukan patchingnya, kamu bisa jebol. Kenapa kamu? Karena kamu aman pada saat si ISO-nya datang. Bjorka mengaku bahwa ia telah membagikan 2 juta sampel data yang telah dikumpulkannya dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Sejumlah nama operator telekomunikasi yang terungkap dalam data yang dibagikan yaitu ada XL, Indosat, Telkomsel, Tri, dan Smartfren. Data-data ini telah bocor. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana Kominfo dan pihak lain ini mencegah agar data-data ini tidak mengalami kebocoran lagi? Jadi sebelumnya ini terjadi juga di beberapa e-commerce di Indonesia kebocoran data. Nah, tetapi menurut pengalaman kami sesudah berkomunikasi, kita kasih tahu,
Jadi dalam kebocoran data itu kita tidak senang orang bocor data, kita tidak senang menghukum, kita tidak senang lihat orang untuk mendapatkan sanksi atau ini. Yang kita mau adalah yang mengelola data itu tahu bahwa kalau terjadi kebocoran data, aku ini customerku ini menderita, pemilik data ya yang menderita. Dan mereka belajar, kalau yang kami lihat dari unicorn kemarin, mereka belajar dan mendedikasikan uang dan waktunya dan resource-nya gitu loh. Solusi ini penting untuk dilakukan karena kebocoran informasi data akan sangat besar dampaknya. Nah, apa saja sih dampaknya? Dampak yang paling ringan, kita sudah mengalami. 1, banyak mama minta pulsa, penipuan menang undian. Itu karena mereka bisa menggunakan KTP palsu untuk buka rekening bank, untuk menampung kejahatannya. Jadi dengan adanya kebocoran data ini, mempermudah pembuatan rekening banknya. Itu korelasinya. Lalu ada penipuan, ada judi online, ada pinjol yang bisa melakukan teror. Itu kenapa? Karena mereka bisa mendaftarkan SIM card yang banyak dengan data kependudukan yang beredar ini untuk meneror orang. Kalau misalnya udah diblok lah, dia beli lagi kartunya, dia daftarin lagi. Jadi saat ini big datanya masyarakat Indonesia sudah bocor. Dan jika jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab atau pihak yang tidak peduli dengan Indonesia, apakah mau pecah atau mau hancur negaranya, mereka lalu melakukan rekayasa seperti fake news, hoax dan sejenisnya, lalu masyarakat yang dengan mudah akan termakan dan terpecah belah seperti yang terjadi waktu Donald Trump terjadi di Arab Spring. Kita yang akan menderita. Bagaimana menurut kalian? Apakah dari kita sendiri sebenarnya kurang menjaga privasi ataupun data-data pribadi kita seperti NIK ataupun KTP? Atau memang sistem keamanan cyber di Indonesia yang harus diperbaiki? Taruh pendapat kalian di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di tempo.co.